Wasit, Bapak Kadir, orang tua kita, Bapak Camat, Pak Binsa, dan Rami ya? Siap. Bapak Kota, Pak Binsa, kemudian Bapak Lurah, berdua, ketua dan bagus sekali, dan orang tua serta adik-adik semua yang saya hormati dan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sore ini kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan damai sejahtera. Kita masuk ke sini di rumah kita semua, rumah 220.000 rakyat awal punya, kita semua ada. Dan satu tujuan pertemuan hari tadi, saya sengaja mengundang orang-orang tua semua untuk diskusi di ruang rapat kantor bupati. Lalu orang-orang tua menyarankan agar kalau boleh sore ini Bapak PJ undang dua tokoh masyarakat dari dua kelurahan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pimpinan pemerintahan di situ untuk sama-sama kita bertemu di rumah jabatan supaya kita bisa bertukar pikiran satu dengan yang lain. Peristiwa yang terjadi 3 malam berturut-turut itu membuat atau menggoreskan hubungan persaudaraan kita, hubungan kakak adik kita, hubungan bapak anak, hubungan kunyatu, ipar, dan mengganggu juga seti-seti yang lain termasuk segi ekonomi. Kita punya mama dong kalau ikan itu jadi susah, waktu saya susah. Karena itu kemarin saya bertemu dengan saudara-saudara di Kota Tua, naik bertemu dengan saudara-saudara orang tua di Kampung Baru. Kami sudah merekam semua itu, merasakan semua itu aspirasi itu, dan tadi sudah bertemu diskusi panjang lebar dan kesimpulan adalah sore ini. Harapan kami semua adalah kita semua adalah sore ini kita sudah bisa menemukan jalan yang kuat dan kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lain dalam konteks hubungan persaudaraan. Dalam konteks hubungan persaudaraan. Sedangkan dalam konteks hukum tentu saja hukum berlaku dan itu nanti Bapak Kapolres akan jelaskan. Kemarin tuntutan dari keluarga di Kampung Baru, mereka meminta satu saja tuntutan. Saya meminta damai, tapi keluarga di Kampung Baru meminta supaya kalau boleh Bapak Kapolres menyusun pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga 7 anak itu saudara kita itu ada yang kena pukul dan ada yang kena marah. Jadi Pak Kapolres dia dapat keluarga besar semua yang ada di Kampung Baru menjamin, dan jawaban atas itu nanti Bapak Kapolres benar akan beri penjelasan. Setelah itu baru Bapak Dandim dan juga Bapak Ketua DPRD kemudian kita bisa bertukar pikiran. Tapi ada satu catatan. Karena ini kurang 15 menit lagi kita akan maghrib, betul tidak coba lihat jam itu. Maka bisa jadi perbicaraan ini kalau saat maghrib kita pergi sholat dulu, baru kita balik lagi. Saya ada siap makan malam jadi bapak di pesawat. Mama tidak ada tapi kita ada siap makan. Oh kita makan malam di sini ya. Nanti kita sholat maghrib di bawah ya, Bapak di masjid di Bapak Arif ini. Di hari ini semua jadi tamunya Bapak Arif ini. Nah itu balik lagi kita diskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Bapak Kapolres untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan.
Terima kasih Bapak untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu lewat nanti asal maghrib. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami menyapa secara keseluruhan Bapak Ibu, orang tua kami yang ada di sini. Dapat kami sampaikan bahwa dalam terjadinya suatu tindak pidana kemarin, pelanggaran pidana kemarin, beberapa proses hukum sudah kita lakukan, mulai dari mulai dari pembuatan laporan polisi sampai dengan pemanggilan saksi-saksi, dan terakhir kemarin pada saat selesai kegiatan di Kampung Baru, kami melanjutkan dengan gelar perkara, dan dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua sekalian bahwa hasil gelar perkara terkait kegiatan kemarin, bahwa proses lidik dapat kita naikkan menjadi proses sidik. Setelah itu kami melanjutkan gelar perkara untuk menentukan status dari 6 saksi yang sudah kita periksa. Kami berdasarkan hasil gelar perkara sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Itu yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu orang tua sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi Santi. Baik, terima kasih Bapak Kapolres dan orang tua semua. Bapak Kapolres sudah katakan bahwa sudah ditetapkan 3 orang jadi tersangka atas perbuatan melanggar hukum. Oke? Ini penting supaya kita semua tahu. Adik baru masuk, tapi Bapak Kapolres sudah buat statement bahwa telah dilakukan penetapan tersangka terhadap 3 orang pelaku yang mana itu. Oke, saya beri kesempatan kepada Bapak Dandan. Terima kasih Bapak PD. Yang saya hormati para hadirin sekalian, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai saya bukan memberikan suatu statement atau penyampaian, tapi mungkin lebih titik beratnya kepada penekanan yang hadir. Apakah yang hadir saat ini kira-kira sudah mewakili masyarakat dari sisi satu Getabua, yang satunya lagi dari sisi Kampung Baru. Ini kita harus pastikan, jangan sampai nanti kita sudah ambil kesepakatan atau kita sudah sama-sama berbicara panjang lebar, ternyata di luar masih ada lagi suara-suara, sehingga yang hadir di sini saya anggapkan orang-orang yang memang membawa kepentingan, orang-orang yang bisa memberikan pengaruh di lingkungannya. Jadi apa yang kita bahasakan tidak lagi membias. Itu yang saya harapkan. Kalau memang dia belum hadir, masih ada waktu lah nanti kita untuk berbicara, komunikasi. Mungkin itu saja dari Bapak yang saya mau sampaikan. Tujuannya adalah tujuan kita baik untuk kabupaten ini. Kalau misalnya masih ada yang hatinya itu belum buka diri, berarti dia tidak mau kebaikan. Kalau dia tidak mau kebaikan, nanti berhadapan dengan kita yang ada di depan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya jelaskan saja sekitar waktu yang kita kembali setelah sholat maghrib baru kita akan lanjut ya. Jadi intinya bahwa bahasa saya setelah kembali yang ada di Kampung Baru itu adalah bagian dari Getabua. Yang ada di Getabua itu juga adalah bagian dari Kampung Baru. Saya pikir itu maknanya jauh, sehingga kita semua
pada hari ini kita sesungguhnya melanjutkan apa yang orang tua para leluhur telah buat pada kita. Jadi kita sama-sama jaga rumah besar kita agar semua situasi yang keadaan ini bisa pulih kembali. Ya, satu hal juga yang tentu menjadi catatan kita semua bahwa ini murni pertikaian antar geng kalau dalam bahasa ya kerennya antar anak-anak muda, sehingga tidak boleh dikaitkan dengan simbol-simbol apapun ya. Ini murni, dan itu yang nanti sebentar kita akan diskusi lebih panjang untuk bisa kita sepakati bersama langkah-langkah untuk kita selesaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Dewan. Saya minta pendapat dan pandangan dari Bapak Ketua Fases. Ya, Bapak Presiden, Bapak Ketua DPR, Kapolres, Bapak Dandim dan semua kita. Ya, tentu pertemuan kali ini yang digagas oleh pemerintah dan juga pihak keamanan dan juga DPR ini sesuatu yang baik untuk daerah kita, untuk kota kita ini. Ya, saya juga mau menguatkan Bapak Ketua DPR. Memang dua kampung ini tidak terlepas dari konflik-konflik kecil. Kami yang berdiri di sini juga pernah mengalami itu, tapi itu dinamika kehidupan orang bersaudara. Biasa orang tua bilang, kita kalau sudah berkelahi dulu baru tahu bahwa itu saudara. Cari-cari tahu, oh ternyata ini ada hubungan ini dan ada hubungan itu. Jadi mungkin ya tentu sebagai manusia ada ego diri, ego kampung. Ya, tentu kita kampung baru juga kita mengatakan kami kampung baru orang hebat, Papua juga demikian. Tetapi untuk kebaikan kota ini, kebaikan daerah kita yang kita cintai, kita lepas ego kita supaya kita bisa memelihara kedamaian ini untuk masa kini dan juga masa mendatang. Tentu bentrok itu ya dinamika itu harus terjadi, tapi bukan berarti bahwa tidak ada jalan keluar. Mungkin Bapak Lurah berdua dan juga Desa Lendola sudah memfasilitasi atas keinginan dari pemerintah untuk ada bersama. Karena itu mungkin ya sekali lagi ego kita, ego kampung kita tetap kita lepas. Ya, tentu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dua-dua salah, dua-dua yang benar. Karena itu di momen kali ini kita melepaskan ego itu untuk kita buka hati. Ya mungkin di masa ini, di waktu ini mungkin kita bisa bertukar sering pendapat, sering tentang kejadian yang terjadi. Siapa yang memicu ataupun siapa yang memicu ya, atau pelakunya sudah diamankan, sudah ditetapkan. Karena itu kita jalan keluar untuk menerima satu hidup yang lain. Mungkin saya bisa sampaikan itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Kelas sekarang. Kita Bapak Ketua kita sudah jam mati belum? Belum. Saya beri waktu kepada Bapak Ketua untuk berbicara sebentar. Terima kasih Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera kita semua. Di kesempatan ini terima kasih kepada Bapak Presiden bahwa kesempatan kita tadi rapat siang di kantor Bupati, hasilnya sore ini tokoh-tokoh kunci yang kita maksudkan untuk hadir di sini semua sudah hadir, dan intinya bahwa semua tokoh kunci dari dua titik ini sudah hadir, maka insya Allah
kasih orang tua kita poin. Selalu bisa minta pandangan dari orang tua. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak PJ Bupati Alor, Pak Kapolres dan Pak Ketua DPR, semua yang hadir yang tidak saya sebut satu persatu. Sore ini kita dihadirkan oleh Pak Bintang dan Bapak Musbida. Kami dari Betabua sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Bapak Pejabat bersama pimpinan daerah untuk bermediasi bagaimana jalan terbaik untuk ke depan. Sebagai manusia, kami yakin bahwa tidak ada manusia sempurna. Jadi ada kelalaian, ada kejahatan yang dilakukan sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, dan kami juga berharap kepada Bapak Kapolres dan Pak Dandim agar yang terlibat langsung itu bisa diadili, dan ke depan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena bagaimanapun juga kita boleh beda tempat tinggal, kita boleh beda agama, kita boleh beda suku agama dan ras, tapi kita sama. Mari kita sama-sama mendukung pemerintah untuk menjaga ketertiban, membangun arah ke depan lebih baik lagi. Dan saya minta kepada Bapak Pejabat dan Bapak Musbida, mudah-mudahan hasil mediasi ini membawa dampak yang positif agar kita tidak berlarut dalam menjaga situasi dan yang benar, karena kehidupan masyarakat sangat terganggu. Oleh karena itu sekali lagi mediasi hari ini saya sebagai salah satu tokoh masyarakat yang terbuat sangat berterima kasih atas mediasi yang dilakukan oleh Bapak sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya terima, dan saya hormati Pak Bupati, TT, Pak Kapolres, Pak Dandim yang saya hormati. Saya atas nama tokoh masyarakat di Kelurahan Sukari, saya terus menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak PJ Bupati yang memediasi hari ini dengan tujuan supaya bagaimana dua kampung ini kembali, karena ini sering terjadi dan diupayakan. Yang diharapkan oleh kami dan kepolisian kita melaksanakan proses hukum seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, sehingga meredam anak muda yang di atas. Mereka punya kemarin kita lihat itu kita bisa redam, yang tentunya itu kalau sudah tersangka sudah ditetapkan berarti sudah, dan mudah-mudahan dengan cara ini semua bisa aman damai, karena orang di atas itu ada di bawah. Siapa keluarga yang banyak di bawah. Nah, dan orang di bawah ada di atas. Semua termasuk yang ada semua. Jadi kita mengharapkan supaya keamanan bisa terjadi, masyarakat bisa tenang malam, dan juga yang ada di pasar. Kemarin kami sudah pasar kosong, saya kasihan. Kebetulan saya di situ saya mengunjungi sampai malam. Sudah tidak ada amanan di jalan Sabarang, dan pasar jam 4 sudah ada orang. Takut semua pulang, kasihan. Mereka jadi bersih. Dan yang saya harapkan atas nama tokoh masyarakat Kelurahan Sukari supaya mediasi yang berjalan sampai pada puncaknya, dia dapat memperoleh hasil yang baik, yang bahwa keamanan, kedamaian bagi seluruh masyarakat di Kota Kalabahi khususnya dan di Kabupaten Tanah Badung. Terima kasih. Bapak Gubernur berdua, Bapak Gubernur Sekali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Penjabat Bupati Alor, yang
saya hormati Bapak Dandi Rasulullah, Bapak Kapolres, Bapak DPR, dan saya tidak menyebut satu persatu semua yang hadir. Izinkan saya menyampaikan inisiatif dari adik-adik apa yang tadi Pak Dandi sampaikan, apa kita ada ini bisa membawa dampak perubahan atau dampak positif untuk wilayah kita masing-masing. Apa yang ada ini bisa terjadi atau tidak? Itu yang pertama. Itu yang adik-adik tadi ada kesempatan korban itu hadir. Memang dalam kondisi ini cuma Bapak perlu ketahui bahwa dalam saat dengan pendapat ini mengalami fisiknya menurun, akhirnya antar ke belakang. Sementara dikasih air panas ke belakang. Jadi adik-adik tadi minta menarikkan Kapolres tolong membantu, mendampingi untuk membantu untuk mengharapkan permintaan waktu di Kampung Baru menyangkut dengan kejadian BAP di rumah, kejadian anggota penyidik itu pengambilan BAP para korban, sehingga mereka langsung menyebutkan nama yang melakukan, yang sementara ada sudah jadi tersangka itu belum melekat kepada diri mereka yang terasa. Yang ada itu kita bisa tahu itu sementara untuk meredam suasana yang terjadi. Belum menyentuh kepada adik-adik yang merasakan atau yang korban kita sudah lihat. Itu mungkin dari saya untuk masa tambahkan lagi, tolong orang tua Nusantara hari Bapak Arif Penala Bapak bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bupati yang saya hormati kita semua yang ada di sini dan bagaimana bersama atas nama pemerintah Kota Tua, Kota Tua, saya menyampaikan turut prihatin atas semua korban yang ada atas kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya tidak menyampaikan terlalu banyak hal. Tujuan kita hari ini harus kita buka diri, buka hati, saling memaafkan untuk menjalin silaturahmi kita bersama. Kalau kita masing-masing jaga kita ego kan tidak bisa. Kasih itu ada, kasih itu murah hati, kasih itu banyak sabar, kasih itu tidak dendam. Jadi mari kita buka diri, buka hati, saling memaafkan untuk daerah kita lebih baik. Terima kasih. Sebelum kita suara maghrib, kata saya, kata Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera kita semua yang kami hormati Bapak Bupati, Polres, Bapak Dadi, Bapak Ketua DPR, Pak Camat, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kita semua yang saya hormati dan saya muliakan. Yang pertama, saya pinjam dulu bahasa orang-orang tua bahwa kita ini dalam satu forum yang sangat bermartabat sekali, karena ada unsur pemerintah, ada unsur tokoh agama, dan juga ada unsur adat. Semboyan kita itu tanam itu itu kurantu. Artinya bahwa kita ini orang bersaudara, kita sesaudara. Itu semboyan dari gunung dan dari pantai secara umum. Tentunya dalam forum seperti ini, apapun, sesulit apapun urusan kita, kalau kita sudah duduk dalam forum seperti ini, secara adat, secara agama, kita harus punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan dalam suasana persaudaraan di antara kita. Ini harapan kita. Tentunya kita sudah mendengar tadi. Harapan kita yang pertama adalah penegakan hukum. Pak Kapolres sudah jelas. Ini beberapa kali kita mulai dari Kampung Baru, Wetapua itu komitmen sama. Persoalan ini bisa selesai dengan penegakan hukum dan sudah tadi sudah jelas. Itu harapan kita sudah tercapai. Tentunya kita harus membantu lagi Pak Kapolres. Karena tanggung jawab keamanan itu bukan hanya dari Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak
Ketua DPR, tapi itu tanggung jawab kita semua. Bagaimana supaya daerah kita ini aman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita semua. Ini kenakalan anak-anak ini harus diselesaikan. Secara agama, secara adat, oke, sudah ada. Penegakan hukum sudah ada, berarti kan sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Kita harus menjadi penyambung lidah lagi. Dari rapat-rapat seperti ini, kita kembali yang melalui Pak Lurah, Pak Camat, kemudian Pak Camat, baik itu Pak Polres Badabin, sekaligus bawahan, kita sampaikan kepada anak-anak muda kita hasil pertemuan kita bahwa seperti ini. Tentunya yang kita dekat, seperti saya di Kelurahan Nusa Kinara ini Bapak Lurah sudah kita di Kampung Lama, kemudian ada Kampung Baru, ada Dipa, dan ada juga Batu. Ini kita kasih tahu saja kita punya saudara-saudara. Di Kampung Lama misalnya saya, kemudian di Kampung Baru sudah ada, saya lihat sudah dekat semua pendeta juga sudah ada. Semua ini sudah dekat. Tinggal kita kasih tahu. Tinggal yang lain juga seperti ini. Sekarang yang jadi persoalan nanti dia keluar lagi. Tentunya ini dia setiap malam itu kan orang yang datang kan bukan hanya dari wilayah kita saja, yang ada saja. Pasti dari luar juga ada satu dua yang ada. Itu bermasuk dalam wilayah kita sampaikan kepada mereka bahwa persoalannya sekarang ini sudah di kepolisian dan sudah ada penetapan tersangka. Itu berarti satu hal yang sangat menggembirakan kita semua dan ini dampak kita semua. Jadi kita harapkan mulai malam ini kita harapkan supaya kita ini orang saudara. Apa gunanya kita berkelahi? Itu sama dengan kalau Anda parang ini potong ke laut. Kalau laut itu bisa pisah, tapi kita bisa berpisah. Tetapi tajam apapun parang kita kalau kita potong laut tidak bisa berpisah, berarti persaudaraan kita yang sudah kita bangun ini pun tidak bisa terpisahkan. Kalau seperti itu ada kepanatian untuk kita, apalagi agama lagi. Itu kalau kita antara persaudaraan kita ini kita putuskan silaturahmi di antara sesama kita. Agama kita tidak mau, agama kita tidak mau. Kita pegang dua, apalagi pemerintah. Karena itu harapan saya kepada kita semua, mari kita jaga ketertiban, keamanan untuk kita punya lingkungan kita, bahkan masyarakat secara umum. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan hasil dari pertemuan ini bisa membawa dampak positif bagi seluruh komponen masyarakat. Ini saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya adik sini, kamu dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saja. Ini sudah ada upaya untuk pertemuan sejak macam itu sudah ada. Saya juga tidak mau banyak. Saya hanya mau kasih juga untuk khusus untuk adik-adik, kakak-kakak, saudara semua. Mungkin saya kutip dari cerita kita tentang Yesus. Sebelum dia mati, dibunuh, dia masih sempat berdoa untuk orang yang dia bunuh. Itu saya rasa terakhir contoh kasih. Mungkin manusia tidak mungkin untuk buat. Mungkin itu untuk adik-adik orang. Coba kita tanamkan itu dan kita terapkan dalam kita punya kehidupan. Karena ini adik-adik saya tidak tahu saudara orang di bawah, tapi di atas ini betul-betul masih tetap dengan ego. Jadi coba itu saja coba kita terapkan dalam kita punya hati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang pertama, kami minta terima kasih banyak kepada Bapak PJ, Bapak Polres Badabin yang sudah bersusah payah menyelesaikan persoalan. Bapak
ketua dewan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami turut prihatin atas kejadian ini, terutama kepada kita saudara-saudara di atas dan beberapa orang yang mengalami korban. Kami turut prihatin. Kami sungguh tidak menginginkan apa yang terjadi hari ini adalah merupakan kesalahan dari kami sebagai orang tua yang tidak maksimal, yang tidak efektif dalam membimbing adik-adik kami. Kami mohon maaf. Kejadian ini tidak kami inginkan. Kami tahu bahwa kami punya keluarga yang ada di atas, dan kami juga percaya bahwa di atas juga punya keluarga di bawah. Kami tidak menginginkan itu. Untuk itu, Bapak PJ, seperti harapan saya, tentu ada solusi yang kemudian bisa merekatkan kembali. Apalah artinya persoalan hari ini selesai, tapi setelah tuntutan itu kemudian terjadi lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai adatnya, ini harus dikonsisten. Saya mohon maaf, saya kasih saran saja. Penting, karena kita juga sudah cukup maksimal untuk membendung adik-adik di sini. Kami kesulitan, maka itu kami butuh campur tangan dari pemerintah. Seperti apa formulanya? Saya mungkin kasih contoh, saya Bapak RW ini paling keras, Pak. Bapak RW bawah ini paling keras. Anak-anak itu mungkin kena setiap hari. Yang main judi, yang mabuk, segala macam, beliau yang turun tangan sendiri. Tapi itu tidak bisa. Untuk itu kami mohon supaya campur tangan pemerintah diformulasikan seperti apa sehingga anak-anak ini bisa. Itu mungkin itu saja. Mungkin untuk sementara itu saja. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu semua, kita sudah dengar semua dari orang-orang tua kedua belah pihak, dari pemerintah dari kedua belah pihak, kemudian dari tokoh agama, kemudian dari Bapak Kapolres, Bapak Ketua Dewan, Bapak Dandim, kemudian dari adik-adik pemuda juga kita sudah dengar semua. Saya menangkap bahwa sore ini kita semua punya hati yang baik untuk mengakhiri masalah yang terjadi. Dan saya yakin ini dari kita semua ini punya hati yang baik untuk itu. Karena itu pada kesempatan ini saya mau tanya kepada Bapak, Mama, orang-orang tua semua, adik-adik semua, setujukah sore ini kita harus menyatakan mengakhiri semua itu dan kita berdamai? Setuju atau tidak? Tidak. Saya berasa Pak apa tidak lain terjadi karena ada masih ada belum ada semua mereka menyampaikan siapa yang mereka terdaftar berusaha jawab ya bisa diterima di kampung sana tidak. Di sana saya ditekan itu kalau saya pribadi saya mau gabung saya begitu sampai saya di rumah saya diterima tidak. Yang di bawah saya ada setuju dengan Oke. Baik, terima kasih Pak Lurah. Begini, menghargai pendapat Bapak. Saudara-saudara di Wetetua bersedia untuk damai? Iya. Oke. Kalau begitu kita mesti pendekatan lagi dengan kita bersaudara-saudara di begini. Tapi saya mau beri catatan sama. Mereka yang melakukan tindakan itu, yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum ini, telah ditetapkan tersangka oleh polisi.
itu sesuai permintaan dari orang-orang tua dan anak muda di sana. Hasil rekaman saya ketika kemarin saya bertemu dengan orang-orang tua di sana. Jadi satu, permintaan dari orang tua di atas, anak muda di atas sudah dipenuhi oleh Pak Kapolres. Kedua, permintaan dari anak-anak muda dan orang-orang tua di atas kemarin adalah minta seperti Pak Lurah sampaikan di BAP di rumah. Bapak Kapolres tadi saya tanya, beliau menyatakan bisa. Benar, Kapolres? Ya, bisa dilakukan BAP. Jadi 2 sudah dipenuhi. Sekarang satu lagi yaitu bahwa pelaksanaan BAP Bapak Kapolres kalau bisa sore ini atau besok. Ya. Sekarang Bapak Lurah bertugas adalah menyiapkan ketujuh anak itu untuk di BAP oleh polisi. 2, anak Lurah menjamin agar proses BAP berlangsung dengan aman dan damai. Amin. Dan dijamin ya. Ya, dan tidak ada gerakan-gerakan. siap, jamin. Jamin ya. Jamin. Oke. Lalu berikut lagi Adik Lurah bersama Bapak Arifin, Bapak Pendeta, Bapak Nobasi, dan juga Bapak Kadir bersama dengan orang-orang muda di atas dan orang tua di atas menjamin malam ini tidak boleh ada keributan. Polisi dan tentara malam ini juga akan tetap menjaga keamanan. Dan saya minta supaya tidak boleh ada keributan malam ini. Berikut lagi, titik-titik di mana yang kita duga orang masuk dari kiri, kanan, atas, bawah, ke belakang itu malam ini juga kita jaga tutup. Tidak boleh lagi orang masuk. Siapa yang menutup itu? Satu, ada teman-teman polisi, Babinsa, kemudian Pol PP, ditambah dengan Bapak punya rakyat di atas, pemuda atau siapa dan pasangan di atas. Jadi kalau ada orang baru yang masuk situ, kita minta dia paham, tidak boleh masuk di tempat wilayah. Di batas-batas wilayah Bapak kita jaga. Di jalan masuk. Oke. Nah, malam ini juga adik sampaikan, pulang dari sini sampaikan bahwa ini sudah ditetapkan siap untuk di BAP. Malam ini bila perlu di BAP. Berikut lagi, semua mereka yang dirawat di rumah sakit itu ditanggung oleh pemerintah sebesar 57 juta biaya. Ditambah lagi yang baru tadi malam 3 lagi, dia bisa sampai lari ke 60 juta. Ditanggung oleh pemerintah daerah. Karena operasi itu, sekali operasi itu dalam bentuk kali itu orang itu tak boleh lagi. Jadi itu rumah sakit. Pemerintah menanggung. Oke. Jadi poin-poin itu saya minta adik laksanakan hari ini, bulan dari sini langsung laksanakan. Jadi kita tidak ada waktu lagi lama-lama. Dan lama-lama lagi setan iblis dorong masuk lagi kayak kita susah-susah. Jadi sementara dengan kita mau hati yang baik ini kita jaga ya. Saya kira itu. Nah, kapan kita ketemu lagi? Besok. BAP nanti BAP nama 7 orang atau BAP ini nama BAP itu semua BAP 7-7-nya nanti kita polisi BAP, kecuali yang satu di rumah sakit masih dirawat kita mungkin tidak bisa, tapi yang lain kita BAP, polisi BAP hari ini bahkan sampai besok.
Mereka semua ada di Kampung Baru atau di mana? Ada yang bisa ada yang bisa. Yang memungkinkan kondisinya untuk yang keterangan itu mana? Saya sudah pulang itu bisa saya. Nanti Pak Lurah yang tahu Siap. Polisi bisa. Nah, tuntutan itu tuh adik, Pak Lurah, dua itu ya, tuntutannya adalah BAP itu di rumah ya. Yang apa lagi? Saya kira itu yang poin penting. Tuntutan pertama sudah dipenuhi. Ada berapa orang yang sudah nyata? 3 orang sudah selesai. Oke, saya tanya dulu orang-orang tua dari Kampung Baru. Begitu kan? Setuju tidak ya caranya? Setuju. Oke, kalau sudah BAP habis, saya minta supaya kita semua minum ya. Saya minta Pak Lurah bagaimana cari jalan keluar untuk penyelesaian supaya dia berpanjang-panjang nanti melebar kemana-mana lagi jadi masalah. Karena ya kita tidak tahu orang lain punya hati yang tidak bagus dalam kehidupan administrasi di alam itu bisa jadi bisa dibuat seperti yang Bapak Arifin tadi sampaikan. Saya kira ini ya, jadi sore ini kita sampai pada titik ini. Oke, tidak ada yang dipaksa. Orang tua Bapak Kadin mau sampaikan satu hal. Malam ini, masa berterima Bapak pejabat dan Bapak tidak. Kami di Kampung Baru itu tidak ada anak-anak, tidak ada pemuda bikin ribut. Itu dari desa Lendoran dan tempat lain. Jadi jangan sampai mereka datang ribut, kami kamu ribut lagi Pak. Ini kesempatan saya, setelah saya polisi, tugasnya seperti 11 tahun dan datang di Kalahari 24 tahun pensiun. Kami anak-anak di Kampung Baru itu anak kita semua dengan karya anak laki itu. Bapak Lila punya anak berapa? Bapak Sandi punya anak berapa? Jadi kalau Kampung Baru itu masuk ke darah, itu darah di atas Pak. Dari Batu Keluar sampai di kami turun sampai di bawah itu tak kurang mati. Jadi sel Kampung Baru ini sudah bingung nanti. Jangan satu orang Kampung Baru dan di Lendoran seperti di Wetaboa, kami lagi yang kampung resikonya. Ini Pak. Terima kasih Pak Selain. Kita jaga supaya jangan ada yang masuk dari kiri kami. Ya. Kemudian sebenarnya saya minta juga adik sekretaris desa untuk menjaga itu warga mama yang di Lendoran ya. Sekarang Pak ada Nabi Pot. Ya. Baik. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Yang terhormat Bapak PJ Bupati, yang terhormat Komandan Kodim 16 Alor, yang terhormat Kapolres Alor, yang terhormat Kakanda Ketua DPRD, yang saya hormati, saya banggakan para orang tua, pimpinan wilayah, lurah, perangkat lurah, serta tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang sudah berkesempatan hadir di tempat ini. Baik, saya tidak panjang lebar karena aturan kami sebenarnya Komandan Kodim ada duduk di depan, kami tidak punya hak berbicara. Namun saya harus sampaikan bahwa saya juga mendapat perintah dari Komandan Kodim sebagai dan Ramil Kota. Untuk itu saya harus bicara. Dan Ramil Kota dan semua pertikaian yang ada, saya ada di tengah-tengah. Saya hadir selalu bersama bangsa saya. Sehingga saya harus sampaikan dulu, kita hadir di sini, kita harus mengerucut. Bukan kita membuka lagi. Tujuan yang kita duduk ini, kita bersepakat. Kalau mau damai kapan? Setelah itu kita hadirkan itu seluruh pemuda untuk kita mendamaikan itu. Ini yang saya sudah buat di Lendola dengan Dobloli dengan Kampung Pisang. Saya hadir jam 1 malam di sana. Kampung Banglar, Potong, dengan Wetaboa. Saya yang hadirkan dan kita sudah damai semua di kecamatan. 1 jam 1 malam. Saya yang hadirkan dan kita sudah damai semua di kecamatan. 1 jam 1 malam. 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 1 jam
Ada bom dengan kendaraan, saya hadir di sana. Sempat saya ada kekerasan fisik sedikit karena mereka tidak mau buka jalan. Kemudian Batu Tanata Beta Buah hanya terkendala bahwa di Batu Tanata belum sempat kita kumpulkan senior-senior, maka itu dia terhambat. Maka termasuk di Laut Tenggara semua saya mendamaikan semua. Sehingga kita duduk di sini, kita harus mengerucut. Kita ini yang jadi pion-pion untuk menyampaikan kepada kita punya anak-anak muda ini. Nah, contoh tadi Bapak Lurah keberatan. Saya terus terang Bapak Lurah itu pemerintah. Ya, yang boleh keberatan adalah keluarga korban atau tokoh masyarakat. Saya tekankan ini. Kalau saya berpikir berarti ada kejadian Bapak Lurah provokator. Saya ambil Bapak Lurah. Saya tunjuk saja. Saya punya adik ada dulu, Bremen adik saya, Gans adik saya. Saya juga ada menangis di Motombang. Sini ada itu. Saya paksa sendiri. Kau tidak damai, kau yang saya ambil. Mau diikutkan suara saya agak keras, Pak Kapolres. Kita hadir di sini, kita bagaimana menjejukkan suasana alur ini. Kita mau masuk bulan puasa. Apakah ini mau kita tampilkan? Saya punya orang tua ada dulu. Saya juga bagian. Walaupun saya berpindah tugas di sini, tapi rasa memiliki saya untuk alur ada. Jadi itu saya minta kita buka hati. Kita tidak memaksakan kehendak. Kita duduk di sini, kita hanya berupaya untuk bagaimana menentukan waktu menghadirkan mereka semua yang kami sudah buat bersama Bapak Camat itu. Jadi saya mohon maaf Bapak Lurah ya, yang boleh menyatakan keberatan itu adalah keluarga korban. Bapak Lurah pemerintah, berarti Bapak Lurah tidak sejalan dengan kami. Saya anggap Bapak Lurah provokator. Saya ambil Bapak Lurah. Mohon maaf, itu ketegasan saya dalam melakukan itu. Ya, yang mati di Batu Nirola saya yang mohon melepas, tapi saya kendalikan keluarga tidak boleh ada tindakan. Tidak ada, sampai hari ini ada aman-aman. Itu saya yang melepas. Jadi ini saya kasih gambaran. Mari kita buka hati. Saya selalu dengan Mama RT 2. Bapak Lurah mungkin karena jauh di Batu Nirwana, saya pulang ini. Saya selalu, kalau Bapak PU saya jarang. Senin saya selalu ada komunikasi, Deva. Saya berharap bahwa persoalan-persoalan kita senior yang menjadi jaminan, jadi mentor buat adik-adik kita. Motombang kalau mau bilang lebih hancur, tapi saya kendalikan sampai hari ini. Jujur, tanya orang tua seluruh di Motombang. Bapak Lurah ada tinggal di atas. Akhirnya pelampiasan emosi mereka, mohon maaf Pak Kapolres, mereka live secara itu yang memaki-maki mereka buat. Saya mohon maaf kepada orang tua. Saya juga cukup tegas di Motombang. Terlepas dari Bapak sebagai senior di komplek itu juga. Untuk itu saya minta kita yang hadir di sini mohon. Untuk mari kita sama-sama. Kita punya saudara semua. Tidak ada terlepas, tidak ada itu. Yang keterlibatan saya punya ada Motombang yang ada. Itu yang datang untuk Kristen kita semua ada gabung di sini. Tidak ada kampung Kristen yang datang. Ya, ini saya mohon maaf. Jadi saya harus sampaikan. Mohon ini sebenarnya tadi saya mau ngomong di atas Bapak. Cuma saya tidak mendapat kesempatan. Sehingga ini saya harus bicara di sini. Karena barometer Kota Kalabaya ada di Teluk Mutiara. Sehingga saya sebagai dan Ramil Kota saya harus sedikit berbicara. Terima kasih, saya kembali. Mohon izin. Terima kasih Pak Danar. Ya,